Pada dasarnya, penggunaan obat rasional ini adalah penggunaan obat yang sesuai dengan kebutuhan klinik pasien, yang diberikan dalam jangka waktu yang wajar dan harganya harus ekonomis. Penggunaan obat yang rasional ini diperlukan oleh karena kalau penggunaan obat itu tidak rasional, maka bukan saja terjadi penghamburan biaya, tetapi yang terjadi adalah inefektivitas dari pengobatan. Dan yang kedua adalah yang kita sangat prihatin adalah timbulnya efek samping. Jadi ini artinya keselamatan pasien bisa terancam dengan penggunaan obat yang tidak rasional itu. Kriterianya seringkali disebutkan dengan menggunakan tepat. Yang pertama, diagnosis penyakitnya harus ditegakkan dengan baik, diagnosis yang tepat. Kedua, pilihan obatnya juga harus tepat. Ketiga, dosis obatnya harus tepat. Yang keempat, lama pemberian obatnya harus tepat. Dan yang kelima adalah rute pemberiannya harus tepat. Nah, di samping kelima tepat ini, panca tepat ini, masih ada tambahan lagi, yaitu dokternya harus melihat hasil pengobatannya, mengevaluasi dan melihat kalau ada efek samping itu mesti ditangani dengan baik. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali mengalami gangguan kesehatan yang ringan-ringan ya. Jadi misalnya sedikit pilek, demam sedikit, rasa tidak enak badan sedikit ya. Tentu kita boleh ke dokter. Ya. Tapi tidak selalu perlu. Karena seringkali kita mesti mengenal apa yang disebutkan orang sebagai pengobatan diri sendiri atau self-medication. Self-medication yang dikerjakan dengan baik akan sangat menguntungkan dan ekonomis. Karena apa? Karena mengobati diri sendiri untuk penyakit-penyakit yang ringan, yang sembuh sendiri, itu menghemat waktu, menghemat biaya, tidak usah mengeluarkan biaya transport, tidak usah mengantri untuk menunggu di tempat pemeriksaan dokter, tidak usah lagi menunggu di instalasi farmasi dan sebagainya. Dan ujung-ujungnya memang penyakit-penyakit demikian akan sembuh sendiri dalam waktu beberapa hari. Yang tidak boleh dikerjakan adalah mengobati penyakit-penyakit yang biasanya cenderung menjadi berat, yang sebetulnya harus ditangani oleh dokter. Misalnya, diabetes mellitus, atau hipertensi, atau katakanlah penyakit tuberkulosis. Ini tidak boleh diobati oleh pasien sendiri, harus memerlukan konsultasi dari dokter. Dalam hal pasien ragu, misalnya kelihatannya kok penyakitnya sederhana, tapi setelah beberapa hari menjadi berat, maka di situ dia karena tidak tahu ini kira-kira akan berbahaya apa tidak, dia boleh berkonsultasi kepada dokter. Nanti dokternya akan menentukan ini perlu pengobatan lebih lanjut, perlu pemeriksaan diagnostik dan sebagainya, itu nanti diputuskan oleh dokternya. Mungkin ada baiknya saya tambahkan sedikit di sini. Ketika kita melakukan pengobatan diri sendiri, self-medication, janganlah menggunakan obat-obat yang sebetulnya harus digunakan dengan resep dokter. Misalnya, ketika kita flu, menggunakan antibiotik. Ketika kita mengalami diare yang ringan, kita makan antibiotik. Ya. Ketika kita merasa sakit kepala, kita makan obat antihipertensi. Ya. Dan ini semua yang contoh-contoh begini adalah contoh yang tidak dibenarkan. Yang dibenarkan adalah menggunakan obat-obat yang bisa digunakan oleh pasien tanpa resep dokter, dan kalau diperlukan informasi lebih lanjut bisa ditanyakan kepada apoteker pada waktu obat itu dibeli tanpa resep dokter di apotek. Karena memang obat-obat demikian yang bisa digunakan untuk self-medication tadi bisa diperoleh tanpa resep dokter.
Nah, contoh-contoh daripada penyakit yang bisa diobati sendiri, misalnya infeksi ringan yang kita kenal dengan nama flu, ya. Diare yang ringan, tidak berat, itu boleh diobati diri sendiri, ya. Kemudian juga misalnya sakit kepala, ya, yang tidak berkaitan dengan hipertensi, boleh diobati misalnya dengan paracetamol. Nah, itu beberapa contoh penyakit yang kita sebut self-limiting disease, penyakit yang bisa sembuh sendiri. Mungkin ada satu hal lagi yang mungkin saya bisa tambahkan, ya. Ketika kita berhadapan dengan penyakit-penyakit yang harus diobati oleh dokter, lalu kita mendapat saran dari kawan, saya dapat penyakit ini sama dengan penyakit Bapak, ya, saya pakai obat ini bagus sekali, Bapak coba saja obat saya, ya. Nah, dalam kondisi demikian itu kita tidak boleh sembrono, karena obat apa yang cocok untuk seseorang yang lain belum tentu cocok untuk diri kita sendiri, ya. Ini berlaku untuk penyakit-penyakit yang tidak sembuh sendiri, ya. Jadi berlainan halnya dengan penyakit-penyakit yang kita sebut self-limiting disease tadi, itu tidak bermasalah. Tetapi untuk penyakit-penyakit yang cenderung menjadi berat, janganlah mencoba sesuatu obat yang disarankan oleh pasien lain yang mengatakan mereka cocok dengan itu, karena apa yang cocok untuk satu pasien belum tentu cocok untuk pasien yang lain. Dalam banyak hal, pasien yang berobat ke dokter memang membutuhkan obat sesuai dengan kondisi penyakitnya. Namun ini tidak berarti bahwa setiap konsultasi harus berakhir dengan pemberian obat yang diresepkan. Ambillah contoh. Ada ibu membawa anaknya ke dokter karena berat badannya berlebih. Dalam hal ini tidak diperlukan obat. Yang diperlukan adalah dokter memberikan advice bagaimana mengatur makanan, menerapkan kebiasaan makan yang baik dan sebagainya. Contoh yang kedua, kalau seorang pasien berobat untuk penyakit TBC, 6 bulan dia sembuh, lalu dokter mengatakan, Bapak 6 bulan lagi kembali untuk kontrol ya. 6 bulan lagi dia datang konsultasi ke dokter, tidak ada kelainan apa-apa, tidak ada obat yang diperlukan untuk pasien seperti ini. Ini contoh kedua, ya. Saya masih bisa memberikan beberapa contoh lagi, tapi ini dua contoh di mana kalau pasien berobat ke dokter tidak selalu harus berakhir dengan pemberian resep obat. Ini pertanyaan yang penting menurut saya. Kalau dokter meresepkan obat, lalu itu diterima oleh pasien, maka pasien ketika menerima obat itu mempunyai hak untuk bertanya. Kalau ada yang dia tidak mengerti, misalnya obat apa yang dia dapat, bagaimana cara penggunaannya, ya. Kalau ada hal-hal yang lain yang dia belum jelas, dia boleh tanyakan. Itu yang pertama. Kemudian ketika dia sudah kembali ke rumah dan mendapat obat itu, maka yang penting dilakukan oleh dia adalah menjalankan instruksi yang diberikan oleh dokter itu dan tidak melakukan perubahan sendiri, karena itu bisa berbahaya, ya. Kemudian yang dia harus lakukan adalah taati instruksi, dan kalau ada efek samping berkonsultasi dengan dokternya untuk mengatasi masalahnya itu. Obat bermerek itu adalah obat yang mempunyai nama dagang, ya. Mungkin dalam hal ini ada baiknya kita membedakan obat paten, kemudian ada obat generik. Obat generik itu ada yang punya nama dagang, ada juga yang tidak punya nama dagang tapi ditulis atau disebutkan dengan nama kimianya, ya. Nah, obat generik itu adalah suatu obat yang sebetulnya meniru obat yang paten yang pertama kali. Obat paten yang pertama kali dibuat itu dijual dengan harga yang tinggi karena menutupi biaya riset oleh pabrik penemunya. Jadi untuk ini dia punya masa paten kurang lebih 10 tahun, dan setelah 10 tahun pabrik-pabrik lain boleh membuatnya. Tentu saja obat yang keluar belakangan ini yang meniru zat aktif yang sama itu harganya menjadi jauh lebih murah karena tidak ada lagi
beban biaya untuk riset. Ya. Nah, banyak orang yang mempunyai prasangka bahwa obat generik itu mutunya murah, mutunya buruk karena harganya murah. Ini tidak demikian halnya. Ya. Untuk obat-obat generik yang menyangkut penyakit-penyakit yang penting, maka Badan POM sudah menetapkan peraturan harus ada uji yang namanya bioekivalensi. Artinya, obat generik yang harganya murah itu diberikan kepada orang sehat untuk diuji cobakan, dilihat kadarnya dalam darah. Kalau kadar dalam darahnya itu sama bagusnya, sama tingginya dengan obat patennya, maka dengan keyakinan amat tinggi kita akan mengatakan bahwa obat generik walaupun harganya murah, kemanjurannya tidak berbeda dengan obat paten. Ya, jadi yang membuat perbedaan harga itu adalah karena tidak ada lagi biaya riset dan tidak ada lagi harga yang dilindungi oleh paten.